wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih mengkaji surah An-Nisa. Tadi kita sudah bahas surah An-Nisa ayat 36 dan selanjutnya pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, kami akan membahas surah An-Nisa ayat ke-37. Masih bicara mengenai pernikahan, ya, bagaimana juga menjaga hubungan tidak hanya dengan istri, anak, ya, atau dengan suami, tapi juga menjaga hubungan dengan orang tua, kerabat, tetangga, bahkan juga menjaga hubungan kita kepada Allah, ya. Nah, kita akan kaji lebih dalam. Tentunya untuk kesempatan kali ini sudah hadir guru kita Ustazah Lulung. Silakan Ustazah, fadhal. Baik, barakallahu fikum Kakak David, Halik, Ustadz yang ganteng, GGS ganteng-ganteng soleh. Masya Allah, ya alhamdulillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang rumah tangga itu dari awal kita sudah belajar dengan guru-guru kita bahwa laki-laki adalah qawwam. Kemudian kita kalau ada pertengkaran bagaimana kita cara dengan bijaksana. Kalau ada kesalahan dari perempuan bahkan diberi sanksi kata Abu Tolha, yaitu kita nggak dikasih nafkah. Tapi kalau laki-laki yang punya salah maka dia wajib yang memberikan nafkah. Jadi memang Al-Quran itu sangat adil. Nah gimana kalau misalnya ternyata dalam rumah tangga ada yang pelit, kikir, bakhil, medit, koret, astagfirullahalazim. Nauzubillahimin dzalik. Itu namanya makan ketan anget-anget. Cakep. Kebangetan banget. Masa sama istri pelit, masa sama orang tua pelit, apalagi sama anak-anak, ya. Nah, di dalam Al-Quran An-Nisa dinyatakan ayat 37, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'murunnan nasa bil bukhli. Ada orang-orang yang ketika dia pelit, udah dirinya pelit, dia nyuruh orang lain untuk pelit dan kikir. Yang pertama ada sifat kikir dalam rumah tangga. Kemudian apa? Nyuruh orang lain untuk kikir. Misal nih, ya kan, kita mau dikasih nih uang belanja sama suami. Mertua ngomong gini, jangan. Atau kebalikannya, suami kita mau ngasih ke emaknya, kita sebagai istri, jangan. Nah itu kan emaknya, ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kadang suka pada jual derita. Wayaktumuna ma'atahumullah. Mereka menyembunyikan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Padahal dia punya, tapi gak mau ngomong-ngomong, takut dimintain, takut banyak yang minjem. Soalnya kita gitu, kalau ketahuan kita punya duit banyak, punya harta banyak, minjem dong. Kagak balik-balik. Soalnya nih maaf nih ya, jangankan keluarga, jangankan temen. Enggak keluarga, enggak temen, kalau minjem duit, minjemnya melas. Ngulanginnya males. Bener gak pemirsa? Jadi ada kekurangan-kekurangan kita dalam rumah tangga. Kadang kita kikir, kadang kita pelit, bahkan nyuruh yang lain kikir dan menyembunyikan yang namanya karunia yang Allah kasih. Nah orang-orang seperti ini, wa'atadna lil kafirina azabam muhina. Orang-orang yang kufur seperti ini akan diberikan oleh Allah azab yang sangat pedih. Jadi dalam berumah tangga, ya balik lagi ke awal, suami harus ngasih nafkah. Harus. Uang belanja sehari-hari kudu. Uang belanja sehari-hari dengan uang skincare kita berbeda. Bilang sama abang kita, bang uang skincare mana bang? Kalau misalnya kita kasih skincare, waduh, ntar muka kita jadi kering, kerontang. Gituin ya, ini. Kemudian ayat selanjutnya kita udah pelajari tadi bahwasanya kita juga harus baik kepada siapapun. Berumah tangga gak cuma suami istri. Keluarga suami adalah keluarga kita adalah keluarga suami. Jadi jangan yang kita berduaan doang. Kita berduaan doang, yang lain ngontrak. Repot itu. Jadi kalau kita ambil dari An-Nisa ayat 37, tidak ada penyakit yang paling berbahaya di dunia ini adalah kecuali penyakit kikir. Barang siapa yang menuruti kekikirannya, ada nih rumah tangga nih, mau tahu nggak? Bapak mau tahu nggak Pak? Ibu-ibu mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kepo. Berarti ibu-ibu itu kalau pengen tahu banget, saya sangat suka kalau kita belajar seperti itu. Berarti ibu tuh GSGL. Tahu nggak GSGL? Apa itu? Gue suka gaya lo. Jadi yang pertama,
ada satu cerita, kadang maaf nih ya, maaf. Suami ini kikir kenapa? Kikir sama keluarga. Anak butuh uang sekolah, istri butuh uang belanja. Dia bilang nggak ada, tapi malah sama temen dia ngasih. Ada kayak begitu? Mana orangnya? Gitu ke temen dia baik, ke keluarga enggak. Kadang-kadang. Ada juga kejadian tuh kemarin. Seorang ibu konseling sama saya, dia bilang apa? Anak saya belum bayar sekolah, belum ini. Tapi saya mintain uang SPP, dia bilang nggak ada. Tapi temennya minjam duit 2 juta buat modal, dikasih Bu Lulung. Gimana itu? Apa jangan kayak gitu ya Pak ya? Kesian orang tua kita, kesian anak-anak kita. Kenapa? Karena ibu-ibu ini sudah sangat hebat mengatur uang belanja. Dikasih uang 100.000 sama suami per hari, kita belanja bisa masak opor ayam. Karena kan ayam udah 50.000 beli ya. Belum santannya, belum cabenya, belum minyak gorengnya. Cepet dapat opor ayam Pak. Kalau Bapak ngasih uang belanja 50.000, sayur asam ikan asin. Kalau Bapak ngasih cuma 25.000, tumis toge sama oncom. Ya nggak coy? Kalau ngasih 10.000, paling cuma oncom doang. Kalau ngasih 5.000, kerupuk doang. Ngasihnya 1.000, ya udah penyedap rasa. Biar berasa tuh nasi ya. Jadi untuk kita semua yang berumah tangga, yuk satu niatkan ibadah kepada Allah. Kedua jangan pelit-pelit. Barang siapa yang menahan karunianya untuk keluarga, maka akan Allah tahan rezekinya untuk keluarga. Karena kalau kita ini bersilaturahmi dengan keluarga, satu silaturahmi itu adalah al-ihsan, berbuat baik kata Ibnu Abbas. Yang kedua ta'atuf, membantu semampunya. Yang ketiga arifki, bersikap lemah lembut kepada keluarga. Yang keempat ariayah, perhatian. Cing cui. Oh salah itu mah di bandara ya. Gitu ya. Jadi dari Ibnu Abbas di sini kita laksanakan. Semoga kalau kita murah hati dengan keluarga, Allah juga akan murah hati memberikan kita rezeki. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa gnini bifadlika amman siwak. Semoga Allah berikan kecukupan rezeki dalam rumah tangga kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bu. Ya. Pak. Ya. Simpulannya nggak boleh pelit sama keluar. Istri nggak boleh pelit sama orang tua, suami harus mau berbagi ya Bu ya. Bu, emang ada istri yang pelit sama mertuanya? Ada. Banyak. Allah. Ya Kak David. Saya enggak. Oke baik, alhamdulillah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, banyak hal yang kita dapatkan hari ini ya. Ternyata Al-Qur'an ya memberikan petunjuk kepada kita. Kita tahu memang Al-Qur'an itu hudal linnas. Kita tahu, kita baca pakai bahasa Arabnya, tapi maknanya nah hari ini kita kaji sama-sama. Ya Bu ya? Bu? Ya. Pak? Ya. Udah paham? Paham aja dah katanya. Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya dong tolong. Ya, siapa yang mana? Iya, silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya. Password. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muaibah dari Majelis Talim Baitul Husna. Mohon izin bertanya Ustazah. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana merespon ketika kita berbeda pendapat dengan suami. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nih curhatan emak-emak sejuta umat ya. Emak-emak seluruh dunia kayak curhatannya sama nih ya. Saya juga suka begitu sih. Oh iya. Silakan Ustazah, Fadal. Baik, terima kasih Bunda sayang. Alhamdulillah. Gimana cara kita merespon kalau kita beda pendapat sama suami? Siapa sih yang gak pernah beda pendapat? Dalam majlis taklim, dalam komunitas, bahkan dalam sekecil apapun kita dengan keluarga, dengan anak, ya, dengan suami apalagi. Gimana cara respon kita? Kalau kita ngelawan, kesannya kita nggak hormat sama suami. Karena suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau misalnya kita iyain, kita nggak setuju di hati. Yang pertama, kalau kata surat Ali Imran, fabima rahmati minallah lintalahum. Karena dengan rahmat Allah kita harus bersikap lintalahum. Apa lintalahum? Lembut. Kita ini perempuan kadang-kadang maaf nih ya bapak-bapak ya. Bener kagak nih? Perempuan tuh suami baru ngomong 2 kata kita udah ribut. Maksud mama tuh gak begitu. Dia tuh begini apa ya? Ya baru juga kita mau ngomong. Bener gak?
Benar nggak? Karena ibu tahu apa bapaknya kayak gimana. Betul ya Bu ya? Ya. Dibelain langsung tahu. Iya, saya mah tahu. Iya gitu. Benar ya gitu ya? Iya, benar-benar. Terus. Jadi kadang-kadang kita suka nyolot duluan. Kata ibu kita, lo aja kali gue enggak. Gitu ya. Jadi kita pertama memang lintalahum, bersikap lembut dulu. Karena wanita itu kan dari tulang rusuk pria. Bahwa kita ini diciptakan harus lembut. Ketika sudah lintalahum, walau kunta fazon golizol kolbi lan faddu min haulik. Kalau kita udah ngotot duluan Bu, ya ngotot duluan, pengen menang sendiri. Mungkin kalau memang kita posisinya salah, kita ngotot duluan, maka lan faddu min haulik. Nanti takutnya pasangan kita menjauh. Menjauh bukan berarti fisik, udah gak mau ngomong lagi sama kita. Giliran dia ngomong kita gak denger, atau kita ngomong juga gak denger sama bapaknya nih. Tak, coba ya kalau istri ngomong tuh didengerin. Solusi belakangan, yang penting dengerin. Understand? Kadang-kadang lagi nonton bola, kita ngomong, ntar. Kita jadi kesel. Nah, curhatkan saya juga. Jadi kita lembut dulu. Terus kita di sini jangan keras hati. Kita lihat suami udah kenyang apa belum. Udah enak belum pikirannya. Jangan juga yang namanya kita sebagai wanita soleha. Baru juga pulang kerja kita langsung ngomong ada berbeda pendapat. Nah yang ketiga kalau kita bersikap keras hati dia akan menjauh. Maka fa'fu anhum, kita saling memaklumi dulu. Suami maklumi istri punya kekurangan, kita juga harus maklumi suami punya kekurangan. Fa'fu anhum. Ya kan? Kemudian wastaghfir lahum dan mohonkan ampun kepadanya. Faiza azamta fatawakal ala Allah. Kalau udah musyawarah, udah ngobrol, udah tawakal pada Allah. Ngomong yang enak. Karena apa dalam Al-Quran perbedaan pendapat suatu keniscayaan udah pasti. Jadi yang pertama ngobrol aja bareng. Yang kedua kita kenyangin dulu perut suami. Karena kalau kata ibu kita nih bahasanya nasihat orang terdahulu. Kalau mau ngomong sama suami ya atau suami mau ngomong sama istri perhatikan 3 hal. 1 udah kenyang apa belum. 2 dia ngantuk apa enggak. Karena jangan pernah ngobrol sama orang yang lapar. Ntar kalau diajak ngobrol hah. Kita udah mau ngomong nih Pak jadi begini. Karena dia lapar. Apalagi ngantuk. Oh iya, yang kedua udah lapar ngantuk. Jadi gini loh Pak, gitu. Ya perhatikan makannya, perhatikan tidurnya sudah cukup apa belum. Dan yang ketiga dia itu lagi bahagia atau enggak. Jadi kalau dengan hal ini Rasulullah udah bersabda bahwasanya berkatalah falyakul khairon awliyasmut. Ngomonglah yang baik-baik aja atau kita diam dulu. Jadi artinya lihat sikonnya kita juga ngomong penuh dengan hati-hati. Karena jangan sampai gara-gara berbeda pendapat jadi terjadi yang lebih besar lagi. Yang esensi adalah menjaga hubungan suami istri berbeda pendapat. Hanya sekedar ilmu biar kita nambah wawasan. Oke? Masya Allah. Jangan sampai beda pendapat jadi berpisah ngerepot. Cuman gara-gara kaos kaki gak pakai kaos kaki. Kaos kaki gak pakai, kaos kaki gak pakai. Kaos kakinya masih dijemur. Iya. Yang menjadi masalah bukan beda pendapat. Yang sering kali bikin perceraian itu beda pendapatan kadang-kadang. Oh iya benar. Betul itu dia sering jadi masalah ya. Oke baik ibu-ibu bapak-bapak tadi kita udah sama-sama belajar lagi ya. Bahwa diingatkan tadi bahwa kalau ada perselisihan antara suami dengan istri, lihat dulu kondisi suaminya, kasih makan dulu, senangin dulu batinnya, habis itu baru ajak ngobrol. Terus tadi kuncinya yang dasar itu wa'fu anhum, jadi apa memaklumi, terus ampunin juga kesalahannya sambil doa minta sama Allah. Insya Allah Allah kasih kemudahan. Ada yang bilang begini, kalau di dalam hubungan rumah tangga itu lagi menjauh, ya antara suami dan istri itu jauh, berarti hubungan kita dengan Allah lagi gak bagus. Jadi makanya deketin hubungan kita sama Allah supaya hubungan suami dan istrinya juga semakin dekat. Gitu insya Allah ya Bu ya. Baik.